Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sigit dan teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam rangka review paper top tier yang akan memaparkan materi pada pertemuan kali ini yaitu Saudari Karisma Nur Muzayana. Baik, mungkin langsung saja waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Di sini saya akan mereview top tier artikel yang berjudul The Effect of Comprehensive Performance Measurement System on Rule Clarity, Psychological Empowerment, and Managerial Performance. Artikel ini ditulis oleh Hall pada tahun 2008. Next. Untuk information table of contents-nya nanti, kita akan membahas jurnal identity, kemudian introduction, kemudian problem discovered, yang kemudian research objective, theoretical development, yang keenam hypothesis, kemudian research methodology, result and discussion, dan yang terakhir conclusion. Next. Di sini terdapat identitas dari jurnalnya. Penulisnya yaitu Matthew Hall dengan judul The Effect of Comprehensive Performance Measurement System on Rule Clarity, Psychological Empowerment, and Managerial Performance. Atau pengaruh PMS, Performance Measurement System, terhadap kinerja manajemen dengan mediasi rule clarity atau kejelasan peran dan pemberdayaan psikologis. Publishernya yaitu Accounting, Organization, and Society. Volume and isunya, volume 33, isu number 2-3. Kemudian diterbitkan tahun 2008 dan terdapat 23 halaman. Next. Nah, introduction-nya, dalam beberapa tahun terakhir, paradigma pengukuran kinerja di dunia bisnis telah mengalami perubahan yang signifikan. Organisasi-organisasi kini semakin fokus untuk mengembangkan sistem pengukuran kinerja atau performance measurement system yang lebih komprehensif. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada para manajer dan karyawan, sehingga membantu mereka dalam mengelola operasional perusahaan secara lebih efektif. Sebagai respon terhadap tuntutan pasar yang semakin kompleks dan dinamis, organisasi menyadari pentingnya memiliki sistem pengukuran kinerja yang tidak hanya mencakup berbagai aspek, tetapi juga terkait erat dengan strategi perusahaan. Penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa sistem pengukuran kinerja yang lebih komprehensif memiliki cakupan yang lebih luas. Lebih spesifik, sistem pengukuran kinerja tersebut mencakup berbagai ukuran kinerja dan ukuran-ukuran tersebut memiliki kaitan dengan strategi perusahaan. Selain itu, sistem pengukuran kinerja yang lebih komprehensif juga memberikan informasi tentang bagian-bagian dari rantai nilai perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini ingin meneliti bagaimana hubungan antara sistem pengukuran kinerja komprehensif terhadap kinerja manajerial yang dapat dijelaskan oleh variabel intervening atau variabel mediasi, kejelasan peran, dan pemberdayaan psikologis. Next. Kemudian ada problem discovered atau masalah yang ditemukan. Nah, penelitian sebelumnya telah menitik beratkan pada memahami bagaimana penggunaan sistem pengukuran kinerja yang komprehensif berhubungan dengan kinerja organisasi, baik kinerja yang dapat dirasakan maupun kinerja yang sesungguhnya. Penelitian terdahulu juga menyoroti penggunaan berbagai ukuran kinerja dalam proses evaluasi kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mengukur kinerja, penelitian sebelumnya telah memperhatikan keragaman ukuran kinerja yang digunakan. Namun, penelitian empiris yang menyelidiki konsekuensi dari sistem pengukuran kinerja yang komprehensif itu masih terbatas. Penelitian empiris dalam hal ini akan mencoba melihat dampak perilaku atau konsekuensi yang muncul dari implementasi sistem pengukuran kinerja yang komprehensif. Kemudian, penelitian yang memeriksa hubungan antara sistem pengendalian manajemen dan hasil organisasi sering diasumsikan bahwa SPM mempengaruhi perilaku individu di dalam organisasi yang pada gilirannya membantu mencapai tujuan organisasi. Namun,
Penelitian ini mencatat bahwa asumsi ini melibatkan lompatan besar dalam logika, yang berarti terdapat kelemahan atau ketidakpastian yang signifikan dalam menghubungkan SPM, perilaku individu, dan outcome yang dihasilkan. Lebih lanjut, penelitian tersebut mengatakan bahwa tidak ada bukti yang kuat yang mendukung keberadaan hubungan ini. Dengan kata lain, meskipun banyak studi yang mengasumsikan bahwa SPM secara langsung mempengaruhi perilaku individu dan akhirnya mencapai tujuan organisasi, namun tidak ada bukti yang konsisten atau kuat yang menegaskan bahwa hubungan ini benar-benar ada atau signifikan. Kemudian, Covaleski, Evans, Lutz, dan Schild pada tahun 2003 mengatakan bahwa penelitian pada tingkat analisis organisasi masih terbatas. Keterbatasan ini dijelaskan sebagai hasil dari ketergantungan pada asumsi-asumsi umum daripada penyelidikan yang mendetail tentang perilaku individu. Dengan kata lain, penelitian pada tingkat analisis organisasi, menurut pandangan peneliti itu tadi, belum cukup mendalam dalam mengkaji perilaku individu. Penelitian tersebut mungkin cenderung mengandalkan asumsi-asumsi atau generalisasi umum tentang perilaku individu tanpa memberikan investigasi yang mendalam atau rinci tentang bagaimana perilaku individu tersebut sebenarnya terjadi. Next. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu peneliti ingin meneliti bagaimana hubungan antara PMS yang komprehensif terhadap kinerja manajerial yang dapat dijelaskan oleh variabel intervening atau variabel mediasi berupa kejelasan peran dan pemberdayaan psikologis menurut kerangka kerja teori psikologis. Next. Kemudian selanjutnya pengembangan teori. Di sini penelitian ini menggunakan teori psikologis yang menunjukkan bahwa mekanisme kognitif atau proses berpikir dan motivasi merupakan faktor kunci dalam menjelaskan hubungan antara PMS yang komprehensif dan kinerja manajerial. Dikatakan bahwa sistem pengukuran kinerja yang komprehensif tidak diharapkan memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja manajerial. Artinya, implementasi sistem pengukuran kinerja secara langsung tidak akan meningkatkan kinerja manajerial. Sebaliknya, sistem pengukuran kinerja komprehensif diharapkan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kinerja manajerial melalui dua mekanisme utama. Yang pertama, memperjelas ekspektasi peran manajer, dan yang kedua, memberikan umpan balik untuk meningkatkan motivasi tugas intrinsik para manajer. Teori ini memprediksi bahwa kejelasan peran dan pemberdayaan psikologis cenderung bertindak sebagai mediator atau perantara dalam hubungan antara sistem pengukuran kinerja yang komprehensif dan kinerja manajerial. Dengan kata lain, sistem pengukuran kinerja yang komprehensif diharapkan meningkatkan kejelasan peran dan pemberdayaan psikologis yang selanjutnya meningkatkan kinerja manajerial. Next. Nah, di sini terdapat 5 hipotesis yang mendukung. Yang pertama, hipotesis pertama itu terdapat hubungan positif, salah satunya antara sistem pengukuran kinerja yang komprehensif terhadap kejelasan peran atau rule clarity. Kemudian hipotesis yang kedua yaitu terdapat hubungan yang positif antara kejelasan peran dan kinerja manajerial. Kemudian hipotesis yang ketiga yaitu terdapat hubungan positif antara sistem pengukuran kinerja yang komprehensif terhadap 4 dimensi pemberdayaan psikologis. Kemudian yang keempat, terdapat hubungan yang positif antara keempat dimensi pemberdayaan psikologis dan kinerja manajerial. Kemudian hipotesis terakhir yaitu terdapat hubungan positif antara peran kejelasan terdapat hubungan positif antara kejelasan peran terhadap 4 dimensi pemberdayaan psikologis. Next. Nah, di sini untuk metodologi penelitiannya, pemilihan sampel dan pengumpulan data. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai manajer SBU atau
manajer unit bisnis yang strategis di organisasi manufaktur di Australia. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang diberikan kepada manajer SBU tadi. Diberikan 1.000 daftar manajer di perusahaan manufaktur Australia, yang mana karena keterbatasan biaya dari daftar 1.000 tadi hanya dipilih 400 manajer sebagai sampel penelitian. Kemudian peneliti melakukan strategi pengumpulan data yang mengikuti rekomendasi penelitian dari Dillman tahun 2000. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk strategi pengumpulan datanya itu yang pertama, peneliti melakukan panggilan telepon untuk memeriksa keakuratan data. Kemudian peneliti juga mengirimkan paket kuesioner dengan surat pengantar, kuesioner, dan amplop balasan yang berbayar. Kemudian strategi yang ketiga, peneliti juga melakukan pengiriman kartu pos pengingat 2 minggu setelah paket kuesioner sampai di responden. Kemudian peneliti juga melakukan panggilan telepon sebagai tindak lanjut 2 minggu setelah pengiriman kartu pos pengingat itu tadi. Nah, strategi tersebut digunakan untuk meningkatkan respon. Juga responden itu diberikan janji bahwa mereka akan menerima ringkasan hasil penelitian dan dengan anonim yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat respon mereka. Namun, dari 369 kuesioner yang disebarkan, hanya 83 kuesioner yang diterima. Yang hal ini mencerminkan bahwa tingkat respon itu sebesar 22,5%. Dari 369 kuesioner tadi kan hanya diterima 83. Hal ini disebabkan karena terdapat 16 kasus data yang hilang. Dari 16 kasus tersebut, 14 kasus memiliki 1 item data yang hilang, 1 kasus memiliki 2 item data yang hilang, dan 1 kasus memiliki 4 item data yang hilang. Kemudian peneliti ini menilai pola hilangnya data itu diuji dengan yang namanya Little MSAR. Little MSAR test digunakan untuk menilai apakah data yang hilang itu missing completely at random atau tidak. Secara sederhana, missing completely at random itu berarti bahwa kemungkinan data yang hilang tidak tergantung pada nilai-nilai variabel dalam dataset tersebut. Atau jika data hilang secara sepenuhnya, jika data hilang itu acak secara sepenuhnya tanpa ketergantungan pada variabel-variabel tertentu, maka dikatakan bahwa data itu hilang bersifat MSAR atau missing completely at random. Nah, dari hasil pengujian itu, bahwa data yang hilang dianggap missing completely at random karena nilai p-value lebih besar dari 10%. Kemudian karena data itu dianggap MSAR, penulis menyatakan bahwa metode penggantian data apapun itu dapat digunakan. Dalam hal ini, penulis memilih menggunakan metode expectation maximization atau EM dalam perangkat lunak SPSS. Metode EM merupakan proses iteratif 2 tahap. Tahap pertama itu metode tahap I yang membuat estimasi terbaik dari data yang hilang. Kemudian tahap M atau maximization itu membuat estimasi parameter dengan mengasumsikan data yang hilang itu telah diganti. Nah, proses ini berulang sampai perubahan dalam estimasi parameter dianggap sangat kecil dan data yang hilang telah diganti sepenuhnya. Akhirnya, dalam proses penggantian data itu menghasilkan dataset lengkap dengan jumlah 83 tanggapan. Next. Nah, karena tingkat responnya itu rendah, peneliti menginvestigasi karena tingkat responnya rendah, peneliti itu melakukan investigasi untuk menilai potensi bias non-respon dalam data yang diperoleh. Pertama, peneliti melakukan perbandingan ukuran dan representasi industri SBU atau Strategic Business Unit itu tadi. Peneliti membandingkan ukuran dan representasi industri dari 83 responden dengan dibandingkan 1.000 dari SBO yang awalnya tadi. Hasil uji T independen menunjukkan bahwa
ukuran rata-rata SBU sampel tidak signifikan berbeda dari ukuran rata-rata SBU dalam daftar asli. Sedangkan uji chi-square menunjukkan bahwa proporsi SBU dalam setiap kategori industri tidak signifikan berbeda antara sampel SBU dan daftar asli. Jadi mungkin ini yang menyebabkan responden itu rendah. Kemudian alasan yang kedua yaitu peneliti melakukan perbandingan tanggapan awal dan tanggapan akhir. Peneliti membandingkan tanggapan awal atau 20% pertama dengan tanggapan di akhir atau 20% terakhir untuk semua variabel yang diukur, termasuk variabel demografis dan model. Hasil yang dilaporkan menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan untuk variabel apapun antara kelompok responden awal dan akhir. Kemudian yang ketiga, komunikasi dengan non-responden. Peneliti juga melakukan percakapan dengan sekitar 40 non-responden untuk mendiskusikan alasan mereka tidak menyelesaikan kuesioner. Alasan-alasan ini mencangkup tekanan waktu, menerima terlalu banyak survei, dan kebijakan perusahaan untuk tidak merespon survei sukarela. Alasan-alasan ini sejalan dengan temuan oleh penelitian lain, yaitu yang tertera itu ada Subramanian dan Mia 2003. Next. Nah, dalam tabel 1, peneliti mengumpulkan informasi demografis dari responden, termasuk informasi tentang job tenure atau lamanya responden bekerja di pekerjaan saat ini. Kemudian company tenure atau lamanya bekerja responden di perusahaan selama dia hidup. Kemudian age atau usia. Lalu SBU atau strategi bisnis unit. Dan jenis kelamin nanti. Di sini dapat dilihat bahwa rata-rata usia responden itu 46,84 tahun. Kemudian rata-rata responden bekerja di pekerjaan yang saat ini adalah 5,14 tahun. Kemudian rata-rata masa kerja responden di perusahaan selama dia hidup itu adalah 10,64 tahun. Kemudian rata-rata ukuran SBU atau ukuran dari jumlah karyawannya itu 336,13 karyawan. Dan dari 83 responden tadi, yang mengisi adalah 82 manajer laki-laki dan 1 manajer perempuan. Kemudian tabel 2 memberikan klasifikasi industri manufaktur dari SBU yang dimiliki oleh responden. Di sini terdapat beberapa industri manufaktur yang sesuai untuk dilakukan penelitian. Kemudian untuk pengukuran variabel, nah di sini Itner, Lerto, dan Randall itu mengkritik metode yang ada dalam menentukan makna PMS kontemporer seperti Balanced Scorecard. Mereka berpendapat bahwa diperlukan metode yang lebih baik untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh perusahaan dengan sistem pengukuran kinerja yang kontemporer. Instrumen seperti Balanced Scorecard itu memiliki keterbatasan. Salah satu keterbatasannya adalah instrumen tersebut mengasumsikan bahwa ukuran kinerja yang terkandung di dalamnya itu mewakili jenis-jenis ukuran kinerja yang digunakan oleh perusahaan dalam sampel. Meskipun perusahaan mungkin menggunakan ukuran kinerja yang serupa, ukuran kinerja non-keuangan atau ukuran kinerja yang strategis kemungkinan unik untuk setiap perusahaan. Nah, untuk mengatasi kritik atas keterbatasan ini, penulis mengembangkan skala baru untuk menangkap konstruk sistem pengukuran kinerja yang komprehensif. Skala ini terdiri dari 9 item. Next. Nah, di sini penulis melakukan pengembangan untuk skala baru untuk komprehensif sistem pengukuran kinerja. Nah, di sini terdapat 9 itemnya. Di sini dijelaskan bahwa di slide sebelumnya tadi sebenarnya kalau 5 item itu berkaitan dengan sejauh mana sistem pengukuran kinerja secara komprehensif menyediakan berbagai informasi kinerja tentang bagian-bagian penting dari SBU.
Kemudian 4 item sisanya itu diadopsi dari penelitian Chen Hall 2005 dan berkaitan dengan sejauh mana ukuran terintegrasi dengan strategi dan di seluruh rantai nilai. Next. Nah, karena skala yang digunakan dalam penelitian ini belum pernah digunakan dalam penelitian sebelumnya, peneliti itu melakukan persiapan sebelum memasukkan ke uji PLS. Peneliti melakukan beberapa uji untuk mengevaluasi sifat psikometrik dari skala tersebut. Nah, peneliti melakukan analisis faktor eksploratory atau EVA yang terdapat dalam tabel 3. Menunjukkan bahwa skala 9 item tersebut bersifat undimensional. Setiap item di dalam skala tersebut memiliki faktor muatan atau loading di atas 70% pada faktor tunggal. Nah, nilai Cronbach alpha untuk setiap 9 item tersebut adalah 0,95. Nilai ini dianggap sangat tinggi dan jauh di atas batas yang dapat diterima sesuai dengan standar yang dijelaskan oleh penelitian Nunelli pada tahun 1978. Nah, kemudian responden juga diberikan 2 deskripsi mengenai sistem pengukuran kinerja yang komprehensif. Deskripsi pertama itu dapat dilihat di tabel bahwa terkait PMS yang dianggap komprehensif diberi kode 1, sedangkan deskripsi kedua yaitu terkait PMS yang dianggap parsial atau kurang komprehensif diberi kode 0. Responden diminta untuk menunjukkan deskripsi mana yang lebih baik antara PMS yang komprehensif atau parsial. Peneliti menggunakan forced choice atau format respon paksa. Metode ini menggunakan respon paksa di mana responden harus memilih di antara 2 opsi yang disediakan, komprehensif atau parsial. Kemudian, next. Nah, untuk variabel selanjutnya yaitu variabel role clarity atau kejelasan peran itu tadi, di sini menggunakan 2 dimensi. Yang pertama ada dimensi goal clarity, yang kedua dimensi process clarity. Nah, pengukuran goal clarity dan process clarity ini diukur menggunakan 2 skala yang masing-masing terdiri dari 5 item. Skala ini diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Sawyer pada tahun 1992. Responden diminta untuk menilai kejelasan tujuan dan kejelasan proses menggunakan skala Likert 1-7. Next. Untuk variabel selanjutnya yaitu psychological empowerment. Konstruk pemberdayaan psikologis diukur menggunakan skala yang terdiri dari 12 item. Skala ini mencangkup 4 dimensi, yaitu meaning atau makna, competence atau kompetensi, self-determination atau determinasi diri, dan impact atau dampak. Untuk setiap dimensi terdapat 3 item yang digunakan untuk mengukurnya. Nah, responden juga diminta untuk menilai sejauh mana mereka setuju atau tidak menggunakan skala Likert 7 poin. Next. Kemudian untuk variabel managerial performance, ini diukur menggunakan skala yang terdiri dari 9 item. Skala ini dikembangkan oleh Mahoney, Gerde, dan Carroll pada tahun 1965. Responden juga diminta untuk menilai kinerja manajerial mereka sendiri dengan menggunakan skala Likert 1-7. Next. Nah, teknik permodelan regresi yaitu partial least square regression. PLS merupakan suatu teknik permodelan variabel laten. Teknik ini memungkinkan untuk menggabungkan beberapa konstruk dependen dan secara eksplisit mengakui adanya kesalahan pengukuran dalam analisis. PLS telah digunakan dalam sejumlah penelitian di bidang akuntansi, termasuk studi-studi oleh Anderson dan lain-lain itu.
PLS dianggap sangat sesuai untuk penelitian ini karena membuat asumsi data minimal dan membutuhkan ukuran sampel yang relatif kecil. Khususnya, PLS tidak memiliki asumsi distribusi normal untuk data dan memungkinkan penelitian dengan sampel yang relatif kecil, yang dapat menjadi kelebihan terutama jika ukuran sampel terbatas. Komponen PLS sendiri terdiri dari dua komponen utama, yaitu measurement model dan structural model. Measurement model itu menentukan hubungan antara item yang diamati dan variabel laten, sedangkan structural model itu menentukan hubungan antara konstruk laten. Dalam PLS ini, measurement model dan structural model tadi diestimasi secara simultan. Meskipun model PLS diestimasi secara simultan, interpretasinya biasanya dilakukan dalam dua tahap. Yang pertama, menilai reliability dan validity of the measurement model, dan yang kedua, menilai structural model. Kemudian, next. Nah, untuk hasil dan pembahasan dari measurement model ini, peneliti itu pertama-tama melakukan pemeriksaan terhadap faktor loading untuk setiap variabel yang diukur. Semua item diukur memiliki faktor loading pada konstruk laten yang sesuai. Nah, terdapat dua item dari skala kinerja manajerial yang memiliki faktor loading di bawah 0,5. Skala manajerial kan tadi kodenya ada MP ini kan ada MP1, MP2, MP3, MP4, MP5, MP6 sama MP9. Nah, MP7 sama MP8 itu di bawah 0,5. Jadi mereka tidak dimasukkan dalam skala kinerja manajerial ini dan tidak digunakan dalam analisis lanjutan. Next. Kemudian peneliti mengukur reliabilitas setiap variabel menggunakan dua metode, yaitu metode yang diadopsi dari penelitian Fornell and Lakers yang mengukur composite reliability dan Cronbach alpha. Nah, hasil pengukuran reliability untuk setiap variabel menunjukkan bahwa skor composite reliability dan alpha berada di atas 0,80 yang menunjukkan reliabilitas yang dapat diterima. Kemudian, validitas konvergen dari variabel dievaluasi dengan memeriksa statistik AVE atau Average Variance Extracted. AVE untuk setiap variabel adalah 0,50% atau lebih, yang menunjukkan validitas konvergen yang semuanya memadai. Kemudian, validitas diskriminan dievaluasi dengan membandingkan akar kuadrat dari statistik AVE dengan korelasi antara variabel laten. Tes ini menentukan apakah konstruk itu lebih banyak variasi dengan ukurannya sendiri daripada dengan konstruk lain. Nah, pada tabel 5 ini menunjukkan bahwa akar kuadrat dari AVE yang diagonal itu lebih besar daripada korelasi antar konstruk laten. Semua korelasinya di atas 0,20 dan dianggap signifikan secara statistik. Next. Nah, oh iya, meskipun terdapat korelasi positif antara tabel 5 tadi, coba sebelumnya. Nah, di sini kan terdapat korelasi positif antara sistem pengukuran kinerja yang komprehensif dan kinerja manajerial itu tadi. Berapa ini? 0,315. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa PMS yang komprehensif tidak terkait secara langsung dengan kinerja manajerial. Ini komprehensif PMS tidak ada hubungan langsung dengan kinerja manajerial, atau ini negatif, betanya negatif 0,030 dan memiliki t-value 0,298. Nah, menunjukkan bahwa PMS yang komprehensif tidak memiliki efek langsung pada kinerja manajerial. Sebaliknya, efeknya pada kinerja manajerial sepenuhnya dimediasi oleh
variabel intervenin atau variabel mediasi, atau rule clarity atau kejelasan peran. Di sini goal clarity bintang 3 ini, dan psychological empowerment yang mana juga p-value-nya di atas 1%. Kurang dari 1%. Mohon maaf. Kemudian tabel 6 di sini juga memberikan hasil dari model struktural yang menunjukkan bagaimana rule clarity atau goal clarity dan proses clarity tadi dan psychological empowerment bertindak sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara sistem pengukuran manajemen yang komprehensif dan terhadap kinerja manajerial. Kemudian untuk menguji hipotesis pertama, yaitu hubungan antara komprehensif PMS dan rule clarity, terdapat hubungan yang positif. Di sini betanya 0,440 dengan t-value-nya 4,668 dengan p-nya lebih dari 1%. Ini dianggap hubungannya positif. Terdapat juga hubungan positif yang lemah antara komprehensif PMS dan proses clarity, yang mana ini mengindikasikan p-nya kurang dari 10% dengan betanya sebesar 0,184. Hasil ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa PMS yang komprehensif berhubungan positif dengan kejelasan tujuan dan proses. Kemudian hipotesis kedua yaitu hubungan antara rule clarity dan managerial performance. Terdapat hubungan positif antara goal clarity dan kinerja manajerial dengan koefisien beta sebesar 0,380 dan t-value-nya sebesar 2,328 dengan p-nya kurang dari 1%. Namun, tidak ada hubungan yang signifikan antara proses clarity dan kinerja manajerial. Dengan koefisien beta sebesar 0,047 dan p-value-nya sebesar 0,311. Hasil ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan bahwa kejelasan tujuan berhubungan positif dengan kinerja manajerial, sedangkan kejelasan proses tidak memiliki hubungan yang signifikan. Kemudian hipotesis yang ketiga yaitu hubungan antara komprehensif PMS dan psychological empowerment. Nah, terdapat hubungan positif antara PMS dan dimensi meaning. Kan tadi psychological empowerment ada 4 dimensi. Meaning, competence, kemudian apa tadi? Self-determination, terus satu nama? Impact, ya betul. Untuk komprehensif PMS dan dimensi meaning, itu terdapat hubungan positif dengan betanya sebesar 0,256 dengan t-value-nya 2,845 dan p-nya kurang dari 1%. Kemudian terdapat juga hubungan positif antara komprehensif PMS dan dimensi impact, yang mana koefisien betanya sebesar 0,292 dan t-value-nya 2,717 dan p-value-nya kurang dari 1%. Terdapat juga hubungan positif yang lemah antara komprehensif PMS dan dimensi self-determination dengan koefisien beta sebesar 0,147 dan t-value-nya 1,305 dengan p-nya kurang dari 10%. Terdapat juga hubungan positif yang lemah antara komprehensif PMS dengan dimensi kompetens dengan koefisien beta sebesar 0,167 dan t-value-nya 1,474 dengan p-nya kurang dari 10%. Hasil ini mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa PMS yang komprehensif berhubungan positif dengan pemberdayaan psikologis atau psychological empowerment dalam berbagai dimensi. Kemudian Kemudian hipotesis yang keempat yaitu hubungan antara psychological empowerment dan managerial performance. Di sini dalam konteks
hubungan antara pemberdayaan psikologis dan kinerja manajerial hanya dimensi meaning yang berhubungan positif dengan kinerja manajerial. Koefisien hubungan ini yaitu betanya 0,351 dengan p-value-nya 2,350. Dengan P-nya kurang dari 1%. Nah, untuk hipotesis yang kelima, hubungan antara goal clarity dan psychological empowerment. Terdapat hubungan positif antara goal clarity dengan dimensi psychological empowerment yaitu meaning dengan koefisien beta sebesar 0,448 dan t-value-nya 3,153 dengan P-nya kurang dari 1%. Goal clarity juga berhubungan positif dengan dimensi impact dengan koefisien beta 0,334 dan t-value 2,607. Goal clarity juga berhubungan positif dengan dimensi competence dengan koefisien beta 0,224 dan t-value-nya 1,594. Kemudian, hubungan antara proses clarity dan psychological empowerment. Hubungan positif antara proses clarity dengan dimensi kompetens dengan koefisien beta sebesar 0,374 dan t-value 3,369. Proses clarity juga berhubungan positif dengan dimensi impact dengan koefisien beta 0,233 dan t-value 2,328. Prosperity juga berhubungan positif dengan dimensi self-determination dengan koefisien beta sebesar 0,495 dan t-value 4,171 dengan P-nya kurang dari 1%. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 5 mengusulkan hubungan antara kejelasan peran dan pemberdayaan psikologis. Next. Nah, di sini terdapat test of hypothesis. Hasil analisis menunjukkan bahwa rule clarity atau kejelasan peran dan psychological empowerment atau pemberdayaan psikologis secara penuh memediasi hubungan antara comprehensive performance measurement system dan kinerja manajerial. Artinya, pengaruh comprehensive performance management system terhadap kinerja manajerial tidak terjadi secara langsung, tetapi melalui perantara rule clarity dan psychological empowerment. Kemudian, next. Yang terakhir yaitu conclusion atau kesimpulan. Nah, studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara comprehensive performance measurement system dengan kinerja manajerial. Kontribusinya, studi ini diklaim sebagai salah satu studi pertama yang memberikan bukti empiris mengenai konsekuensi perilaku dari penggunaan komprehensif PMS yang mencakup berbagai dimensi kinerja. Kemudian model penelitiannya itu menggunakan PLS untuk menginvestigasi apakah hubungan antara komprehensif PMS dan kinerja manajerial bersifat langsung atau tidak langsung melalui variabel mediasi seperti psychological empowerment dan rule clarity. Temuannya, hasil analisis menunjukkan bahwa komprehensif PMS tidak secara langsung berhubungan dengan kinerja manajerial. Sebaliknya, hubungan tersebut bersifat tidak langsung melalui dimensi role clarity dan psychological empowerment. Nah, dari perspektif teoritis itu tadi, studi ini menunjukkan bahwa pengembangan model-model teoritis yang mencakup variabel kognitif dan motivasional yang relevan dapat meningkatkan pemahaman kita terhadap bagaimana sistem pengendalian manajemen itu mempengaruhi perilaku kerja dari manajerial. Nah, untuk limitasinya, di sini ada 3 limitasi yang disebutkan. Yang pertama, keterbatasan pengembangan instrumen baru. Nah, instrumen baru dikembangkan untuk mengukur konstruk komprehensif PSM tadi, yang 9 item tadi. Meskipun instrumen tersebut menunjukkan properti psikometrik yang memuaskan setelah diteliti tadi, penelitian mendatang dapat melakukan penyempurnaan dan validasi lebih lanjut terhadap instrumen tersebut. Kemudian, keterbatasan desain penelitian cross-seksional. Desain penelitian cross-seksional yang digunakan dalam studi ini tidak memungkinkan klaim sehubungan dengan kausalitas dari hubungan antara variabel-variabel dalam model. Artinya, tidak dapat disimpulkan secara pasti bahwa satu variabel menyebabkan variabel lainnya. Kemudian, penggunaan penilaian yang
penggunaan penilaian kinerja yang dinilai sendiri atau self-assessed performance rating. Studi ini menggunakan penilaian kinerja yang dinilai sendiri oleh para manajer. Jadi kan studi ini ditujukan untuk respondennya manajer, sedangkan yang mengisi sendiri itu manajer. Sebagai keterbatasan, penelitian mendatang akan mendapatkan manfaat dari konfirmasi penilaian kinerja manajer menggunakan penilaian dari atasan mereka atau bawahan jika memungkinkan dalam desain penelitian. Untuk future research-nya, studi ini difokuskan pada manajer SBU atau Strategic Business Unit. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menilai apakah comprehensive performance measurement system itu juga bermanfaat pada tingkat manajemen lainnya. Misalnya, apakah sistem pengukuran kinerja juga efektif digunakan oleh manajer tingkat eksekutif atau tingkat operasional. Kemudian pengaruh faktor konseptual. Penelitian mendatang dapat menyelidiki apakah faktor-faktor konseptual mempengaruhi hubungan yang dilaporkan dalam studi ini. Faktor konseptual ini dapat melibatkan kondisi lingkungan tertentu yang dapat dimodifikasi efektivitas komprehensifnya seperti karakteristik industri atau struktur organisasi. Kemudian juga penelitian selanjutnya dapat menyebutkan atribut khusus dari ukuran kinerja comprehensive performance measurement system. Contohnya seberapa banyak ukuran yang terkandung di dalamnya atau perbandingan antara ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan. Pemahaman lebih mendalam tentang karakteristik ini dapat memberikan wawasan tambahan tentang bagaimana komprehensif PSM dapat dioptimalkan. Next. Sekian, terima kasih. Baik, itu tadi pemaparan materi dari Saudari Karisma yang sangat luar biasa. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Bagi partisipan yang ingin bertanya, saya persilakan langsung. Riset ini sangat jelas ya untuk bagaimana dia cara meneliti gitu ya, cukup jelas ya. Dia bisa meringkas cerita sebanyak itu menjadi satu paper. Halamannya berapa itu? Oh, lumayan lah itu. Mungkin dia 12 10.000 dari 10.000 kata ini. Oh iya. Nah, kalau dilihat dari yang pertama ide, keterbaruannya ada di mana? Keterbaruannya ini memakai mediasi rule clarity dan Coba ditanyakan di desainnya itu. Sync framework tadi ya. Tadi sync. Nah, di sini keterbaruannya pakai mediasi rule clarity dan juga psikologi empowerment. Keterbaruan yang kedua yaitu tadi kan untuk mengukur komprehensif PMS itu biasanya memakai balance scorecard. Nah, di sini balance scorecard dikritik karena apa tadi hanya ini mengukur sektor keuangan. Kalau non keuangan kan semua perusahaan unik. Jadi kurang bisa mengeneralisasi untuk semua perusahaan. Jadi penelitian ini menambahkan skala baru 9 item itu tadi, yang 5-nya itu disesuaikan dengan konsep ini, yang keempatnya itu diadopsi dari penelitian terdahulu, Pak. Oh, campuran antara balance scorecard dengan ini. Iya. Jadi ada balance scorecardnya sama 9 item itu apa saja? 9 item itu tadi. Next. Yang baru 4 item. Iya, ini. Yang ini yang baru yang yang baru
dari CPMS 1 sampai 5 ini tuh dikembangkan penelitian sendiri, sedangkan CPMS 6 sampai 9 itu diadopsi dari penelitian Chen Hall tahun 2005. Channel itu 2468. Oh iya Pak, mohon maaf. 2468. Oh, aduh. Di bawah itu ada Oh catatannya. iya. Iya. Taken from channel. Yang sisanya mengembangkan sendiri. Iya, iya, iya. Berarti dia mengatakan modifikasi itu juga baru. Iya. Bukan harus semuanya baru. Iya, modifikasi. Ya, jadi ya, kita bisa menangkap baru itu kita ketika kita mengubah dari yang lama gitu ya. Iya, Pak. Menambahkan itu sudah baru jadinya. Iya. Yang Chen Hell itu dari balance sport kata. Yang Chen Hall itu Ini anu kok tidak tidak membahas balance sport kayaknya. iya, soalnya Glenn Scorecard tadi dikritik terus berarti mengembangkan ini lagi, Pak. Untuk mengatasi keterbatasannya Glenn Scorecard. Kritikannya apa? Balance scorecard itu. Kalau balance scorecard itu em, kalau untuk item pada sektor keuangannya bisa dibandingkan, tapi untuk sektor non keuangannya kayak kepuasan pelanggan terus eh, penilaian internal itu kan tidak bisa di setiap perusahaan memiliki karakteristiknya masing-masing unik, jadinya kurang bisa mengeneralisasi setiap perusahaan gitu Pak. Oh iya iya. Iya. Ini yang sifatnya general ya. Iya. Ya kalimatnya juga menunjukkan bahasa-bahasa yang general ya, yang bisa dijawab oleh semuanya. Tapi masalahnya kurang operasional. Coba ambil salah satu aja kamu artikan. Bentar. CPMS 1 misalnya. Sistem pengukuran kinerja menyediakan Sistem pengukuran kinerja memberikan tentang kinerja yang luas tentang berbagai unit bisnis. bagi responden paham nggak itu? Sistem pengukuran kinerja memberikan informasi tentang kinerja yang luas tentang berbagai unit bisnis. Mungkin ini item ya, bukan pertanyaan penelitian ya. Ya, Mungkin item. Ya. atau ini memang sudah menjadi instrumen ini. Ya kan? Iya, kalau disebutkan di appendix itu Instrumennya ya ini. iya. Sudah yang disebarkan itu, yang ditanyakan itu kan. Iya. Sebagai manajer sudah operasional nggak bahasanya? Manajer SBU. Yang kedua coba. Kalau yang kedua, sistem pengukuran kinerja dihasilkan dalam bentuk yang terdokumentasi secara lengkap yang menyediakan catatan untuk mengevaluasi kinerja. Bisa ya? Bisa. Lebih jelas daripada yang pertama. Terus yang ketiga, Laporan ini memberikan serangkaian ukuran yang beragam
terkait dengan bidang kinerja utama unit bisnis. Sistem kinerja ini, sistem pengukuran kinerja memberikan rangkaian ukuran yang beragam. Terkait dengan bidang kinerja utama unit bisnis. Sistem pengukuran kinerja Anda memberikan ya kan tanya itu ya. Oh, iya mungkin Mbak. Dia menilai ini kan indikator kita yang menggambarkan performance management system ya. Coba CPMS nomor 6. Hal ini menghubungkan Sistem pengukuran sistem manajemen kinerja atau pengukuran kinerja menghubungkan aktivitas unit bisnis Anda dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Jadi ngeling ya. Iya. Ngeling antara aktivitas bisnisnya dengan capaian tujuan. Ya. Oke, keterbacaan instrumen ini untuk menjadi dipahami oleh responden itu. Kenapa kok dia pakai non bias, non respon bias? Non respon bias itu kan sebenarnya apa tujuannya? Apakah kuesioner ini dipahami sama responden? Iya. Iya kan? Iya. Dan tadi kan banyak yang kosong. Iya. Ya. Ya. Untuk memastikan tidak ada bias, maka dilakukan non-respon bias tadi itu dengan melakukan uji beda. Respon 20% responden pertama dibandingkan dengan 20% responden terakhir itu ada perbedaan nggak dalam respon kuesioner ini. Jadi ketika kamu menerima responden balik jumlahnya sedikit dan banyak yang tidak mengisi, gitu ya, itu kan mengindikasikan orang bingung mengisinya. Makanya cek dengan non-respon bias. Betul ya? Ya. Kalau common respon bias, ada lagi. Kalau common respon bias yang dinilai bukan instrumennya, dengan instrumennya yang dilakukan. Common respon bias apa? Jadi kali dilakukan di sini kan. Common respon bias itu melihat, kalau tadi non respon bias melihat apakah responden memahami instrumen penelitian. Iya kan? Kalau common respon bias apa? Apa via kalau common respon bias? Kalau common respon bias itu bukan lihat dari instrumennya yang dipertanyakan. Sebenarnya sudah oke ya melalui pilot test, pilot test. Tapi lebih ke arah apakah responden itu sudah mengisi dengan objektif dalam memberikan responden, memberikan jawaban yang jujur gitu kan, terkait dengan pernyataan atau pertanyaan di dalam kuesioner. Ya, bukan apakah responden mengerti kuesioner, bukan. Tapi apakah responden itu mengisi dengan jujur, objektif, atau ada bias di situ. Seharusnya penelitian ini juga melakukan itu. Kenapa? Dia kan tadi mengatakan keterbatasan penelitiannya itu
ada bias responden di limitation tadi. Coba bisa dulu. Limitation. Limitation itu kan coba dilihat menunjukkan bahwa tadi itu yang menilai dirinya kinerjanya ya. Use self assess performance rating ya. Di penelitian yang apa? Di paper ini ada penjelasan gitu. Ini kan user analisisnya organisasi tuh. Ya, SPU-nya kan. SPU-nya itu di instrumen ini apakah ditunjukkan ke harus manajer? Manajer SPU. Oke. Manajer. Ini kinerjanya siapa? Kinerjanya manajer atau kinerjanya SPU? Yang penting menilai dirinya sendiri kan. Ya. Tapi di paper yang lain mengatakan ya nggak masalah. Ya. Bis, bisnis apa? Aku tahu. Oke. Meskipun toh, kalau ada meskipun apa? Artinya kan manajer menilai supervisor wajar, bukan menilai dirinya sendiri. Supervisor menilai manajer juga wajar. Yang menjadi bias kan melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri. Tapi ini penelitiannya tingkat organisasi ya. Apakah sistem pengukuran kinerjanya sudah memadai kan gitu kan? Ya, itu yang mungkin bias. Kalau bisa pertanyaannya apakah Anda sebagai manajer kerjanya baik? Itu mungkin yang akan menjadi bias. Kalau pertanyaannya apakah manajer Anda kerjanya baik? Itu mungkin lebih objektif, ya kan? Ya, jadi kalau penelitian organisasi mungkin tidak terlalu berpengaruh menurut saya. Ya kan? Ya, bukan ya dia lebih lebih mungkin lebih agak lebih objektif dibandingkan
kalau menilai pribadi. Ya. Eh, terus kalau oke, kita coba lihat satu persatu ya dari awal coba. Di model awal itu, model awal. Kamu mengatakan tadi keterbaruan dari paper ini Q1 top tier ya, menarik ini. Jadi kita coba belajar cara dia meneliti dan menguraikan dalam sebuah paper. Ya, Accounting Organization Society. Oke, turun, turun, turun. Alasannya apa? Sebenarnya dia melakukan penelitian ini. Yang menjadi dasar. Dia gap fenomena atau gap riset atau apa? Konfliknya di mana? Kalau ditanya konfliknya, di paper itu kan pasti agar menarik dia harus punya konflik toh. Konflik itu muncul karena gap ya biasanya. Gap riset atau gap fenomena atau gap teori, ya kan? Kamu bisa menangkap di mana yang letak problemnya menurut saya. Jadi melihatnya itu komprehensi performance management system itu akan memberikan faktor penting gitu kan di dalam antara tujuan yang jelas ke arah tadi apa? Ke arah kinerja manajemen. Jadi menempatkannya sebagai mediasi. Jadi problemnya adalah bagaimana meningkatkan ya kinerja manajemen ya melalui tujuan yang jelas ya yang selama ini artinya kan ada nggak dijelasin penelitian sebelumnya itu sudah ada mengenai tujuan yang jelas ke kinerja manajemen tapi hasilnya beragam sehingga memunculkan mediasi ada kayak gitu nggak di papernya atau langsung dia berangkat fokus ke performance management system tiba-tiba muncul nggak tiba-tiba muncul performance management system itu karena apa karena fenomena kan ini kan solusi toh untuk merespon ya peningkatan kompleksitas dan dinamik market permintaan eh, market ya pasar yang kompleks dan dinamis gitu ya. Maka ya kan performance measurement system ini yang sebagai faktor penting ya. Apa langsung menjujuk itu atau memang menempatkan mediasinya loh dia menguraikan gimana? Kalau penelitian terdahulu itu berfokus pada hubungan ada komprehensif VMS dan organisasi performance, tapi ini Maksud saya gini, komprehensif PMS itu sama managerial performance itu kenapa kok jadi mediasi? oh yang mediasi tadi eh, rule clarity sama psychological empowerment. Iya, psychological empowerment. Empowerment.
nggak ada ya. Previous study-nya menjelaskan bahwa hasil penelitian role clarity kepada psychological empowerment itu hasilnya beragam gitu. Nggak berangkat dari situ ya. Iya. Nggak berangkat, Pak. Langsung Langsung, cerita poin pentingnya iya, poin penting PMS, komparasi PMS sama performance managerial. Iya. Ya. Oh, ya cara cara dia melakukan yang sebenarnya kalau Indonesia stylenya kan mesti berawal dari gap riset kan. Ya hanya beberapa penelitian yang lain juga kayak gitu ya. Jadi bisa bermacam-macam ini. Pesannya kan kalau membuat latar belakang macam-macam. Ada yang langsung fokus ke intinya, yang variabel barunya apa. Ya, itu coba next. Oke, kita nggak menemukan gap riset ya, nggak ada ya. Cuman gap fenomena ya, bahwa fenomenanya itu ya. Oke. Atau bukan gap fenomena, isu pentingnya ini loh, gitu loh. Ya, nggak ada gap fenomena juga kan. Aku mencari masalahnya di mana? Mana menurut ya? Nggak ada paper ini nggak menjelaskan itu ya. Tiba-tiba menjelaskan pentingnya ini gitu kan. Tapi Q1, yang penting Q1. Ya, bisa aja. Tapi sebenarnya penelitian yang baik itu kan menjelaskan riset question dulu. Ya, harusnya ada apa ya? Ras permasalahan yang membuat kita ingin kita pecahkan gitu loh. Dan permasalahan timbul karena apa gitu. Ini kan tiba-tiba menunjukkan tujuan. Iya nggak sih? Aku nggak baca papernya, tapi kalau dari apa yang kamu uraikan tiba-tiba kamu mengatakan PMS itu penting gitu. Nggak ada. Hah? Gimana dia mengatakan seperti apa? Nggak ada. Oke. Oke, tahap kedua coba dijelaskan. Saya belum Pak. Oke, ada maksudnya kita juga bisa memberikan kritik gitu. Ya, paper itu biasanya yang baik itu kan juga memunculkan riset question. Riset questionnya itu dipicu karena apa? Itu loh maksud saya. Bukan langsung mengarah ke tujuan. Aku nggak baca ya, tapi kalian yang melihat memang nggak ada itu ya. Bahkan riset gap aja nggak ada ya. Riset gap dari hasil nggak ada ya. Itu kan berarti tujuan. Iya, yang alasan jadi mediasi tadi, Pak. Hmm, oke. eh ada pertanyaan coba yang lain dulu saya masih Intinya Salma atau Alda silakan bertanya.
Intinya. atau yang lain-lain. Mungkin saya izin bertanya. Oke, pokoknya tadi di slide yang keberapa itu em, presenter kan menyebutkan kalau ada dua deskripsi, yaitu yang pertama itu terkait dengan komprehensif PMS yang diberi kode satu sama deskripsi kedua yaitu terkait dengan partial atau less komprehensif PMS yang diberi kode nol. Nah, itu bedanya apa antara komprehensif sama partial atau less komprehensif itu? Masih. Baik, untuk responden diberikan dua deskripsi mengenai PMS. Deskripsi pertama itu kan terkait PMS yang bersifat komprehensif diberi kode satu dan deskripsi kedua terkait PMS yang dianggap parsial diberi kode 0. Bedanya apa? Bedanya itu kalau yang komprehensif, sistem pengukuran kinerja terdiri dari beragam ukuran yang menangkap area kinerja utama dari unit bisnis. Kan ini menangkap area kinerja utama dari bisnis. Juga menyajikan informasi tentang berbagai aspek operasi di unit bisnis yang memberikan gambaran secara komprehensif dan lengkap mengenai kinerja unit bisnis. Kalau untuk yang parsial, itu tuh sistem pengukuran kinerjanya itu hanya mencakup beberapa dari area kinerja utama unit bisnis. Ya itu perbedaannya. Kalau yang komprehensif itu secara luas, kalau yang parsial itu sistem pengukurannya itu hanya mencakup beberapa unit area bisnisnya. Begitu. Ini gimana maksudnya komprehensif partial? Saya lewat ini. Jadi selain responden itu dikasih kuesioner yang 9 item tadi yang untuk PMS komprehensifnya, responden itu juga disuruh untuk memilih memilih komprehensif PMS dengan metode yang disuruh memilih paksa. Jadi responden itu memilih type of PMS yang komprehensif atau yang parsial. Oh, ini dua lain Iya, iya, ada dua tambahan banyak. iya, Pak. Itu berarti tujuannya apa? eh ya mungkin karena yang 9 itu tadi kan masih baru, masih pengukuran yang skala baru. Ya ini mungkin untuk memperkuat agar ini lebih. Robustness test. Oh, di sini nggak dibahas. Di coba lihat di hasil penelitiannya seperti apa itu? Coba hasil ada nggak yang komprehensif sama parsial? Di mana namanya? Di PMS 1 sampai PMS 2 itu. Mana sih yang menunjukkan itu? Enggak, Pak. Di mana?
Ya Allah. Berhenti. Tidak dimasukkan, Pak. Sebentar dulu. Yang juga sibuk juga suruh milih itu tuh apa sih yang Kayaknya Pak, itu tadi kan di awal disuruh milih. Itu menurut pengisi itu yang mana yang lebih mewakili PMS mereka. Gitu. Oh gitu tujuannya Hmm, sebenarnya apa itu? Kan ada tujuan tuh. mungkin ada Tapi nggak dianalisis di sini. dari area bisnisnya itu kan beda-beda. Nggak dijadikan variabel kontrol, nggak dijadikan. Jadi nggak ada variabel selain variabel yang diteliti ya. Variabel kontrol nggak ada ya. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Itu sebelah. Coba.
Lalu komprehensi PMS berpengaruh clarity dimediasi oleh psikological environment. Judulnya kayak gitu, itu judulnya. Judulnya kan. Efek komprehensi management system and profiling physical on ya. Tapi di hipotesis dia dampak sistem pengumpulan kinerja komprehensi ke tiga hal. tapi di tujuan coba Utility ini Pak ini riset objektifnya itu how relation between comprehensive PMS and managerial performance can be explained by the intervening variable itu. intervening variable probability Dan physiological and physiological environment under management. Oh, coba kamu Iya, iya. Apa yang lebih? Begitu. Ini probability Gambar sayangku. tadi loh yang tujuan. Oh, kamu sini. Probability and physiological environment. gambar Itu paling Oke. Ini adalah komprehensi PRS ke hubungan antara manajemen. Ya, terus. Ini nggak aneh, ya kamu nggak perlu gambar. Kan gini loh, DE menempatkan probability sama psychological empowerment sebagai mediasi. Ceritanya nih, intervening. Dan antara apa? Antara komprehensi PSN dan manajemen performance. Ya. Sekarang panahin loh. Komprehensi PNS ke manajemen performance mana panahnya? Nggak ada. Iya, Garisnya di mana? iya, nggak ada. Aku pilih. ya ini komprehensi PMS kemarin di bawah kan Mana? Nggak Sama ada, Pak. nggak ada Itu ibu. adalah komprehensi PSN ke manajemen performance. Lebih pintar menginvestigasi hubungan antara komprehensi PMS dengan manajemen performance. Iya. Panahnya nggak ada. Nah, ini mungkin kita yang nggak paham. Jadi penelitian itu sebenarnya kan ada mediasi, pure mediasi, ada mediasi semu. Oh, tapi itu Pak, apa gara-gara
Baik, sekian review jurnal pada siang hari ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.